Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa media Ansor yang dirahmati Allah, dalam qasidah Al-Burdah Imam Al-Busiri mendawuhkan, wa nafsu katifli intuh milhu sabba'ala hubir rodoi wa intaftimhu yang fatimi. Wa nafsu katifli, nafsu itu bagaikan anak kecil, nafsu itu bagaikan anak yang masih bayi. Artinya intuh milhu sabba'ala hubir rodoi, jika kamu membiarkan anak kecil itu terus menyusu, sabba'ala hubir rodoi, maka anak kecil itu akan tetap senang menyusu meskipun sudah berumur lebih dari 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun. Kalau dibiarkan maka akan tetap terus senang menyusu. Wa intaftimhu yang fatimi, dan apabila kamu mampu untuk menyapihnya yang fatimi, maka anak kecil itu, anak bayi itu juga akan tersapih. Begitu juga nafsu. Nafsu itu kalau dibiarkan, kalau kita turuti, kalau kita ladeni terus, maka nafsu itu akan tetap senang dengan keinginan-keinginannya, bahkan semakin menjadi-jadi, bahkan semakin liar. Tetapi kalau kita mampu mengalahkan nafsu, mampu mengerem, mampu mengendalikan, maka nafsu itu akan terkendali. Sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita itu bisa mudah untuk mengendalikan, untuk mengalahkan nafsu kita? Pada bulan Ramadan ini semua orang yang beriman itu diwajibkan berpuasa oleh Allah sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan berpuasa bagi umat-umat sebelum kalian semua. Tujuan utama, tujuan puncak daripada diperintahkan berpuasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian semua benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana yang kita tahu, kita rasakan semua orang yang berpuasa ini pasti akan merasakan lapar dan dahaga. Semuanya saja yang berpuasa pasti akan merasakan lapar dan dahaga. Lah ternyata di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan keutamaan-keutamaan dan faidah-faidah lapar. Di sana dijelaskan banyak sekali faidah-faidahnya. Ada 10, ya. Kalau tidak salah ada 10. Tapi di antara 10 faidah itu, faidah yang paling utama, faidah yang paling pokok itu adalah kasru syahawatil ma'asi kulliha wal istila'u ala nafsil ammarati bisu'i. Faidah yang paling pokok, faidah yang paling utama adalah dengan lapar kita akan mampu mengendalikan nafsu. Dengan lapar kita akan mampu memecah
syahwat-syahwat yang menyebabkan semua macam maksiat. Karena energi utama nafsu, energi utama syahwat itu adalah dari makanan. Nah, dengan kita mengurangi makanan, kita menyedikitkan makanan, otomatis nafsu kita, syahwat kita akan lemah. Kalau nafsu kita, syahwat kita lemah, maka kita akan mudah untuk mengendalikan dan mengalahkan nafsu tersebut. Bahkan di sana dijelaskan innamas sa'adatu fi ayyam lika ar-rajulu nafsahu, bahwa keberuntungan atau ciri-ciri orang yang beruntung itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya, orang yang mampu mengalahkan nafsunya. Sementara wasyakawatu fi antamlikahu nafsuhu, sementara celaka atau ciri-ciri orang yang celaka adalah orang yang dikalahkan oleh nafsunya, orang yang nafsunya mengalahkan dia dikendalikan oleh nafsunya. Itu ciri-ciri orang yang celaka. Maka dari itu, para pemirsa yang dirahmati Allah, pada bulan puasa ini, pada bulan Ramadan ini, dengan kita berpuasa, ini adalah momen yang pas, momen yang tepat untuk kita belajar mengendalikan dan mengalahkan nafsu kita. Dengan terkalahkan nafsu dan syahwat kita, maka kita akan benar-benar sebagaimana yang dikehendaki Allah dalam firman-Nya, la'allakum tattaqun, supaya kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Bahwa makan, dalam berpuasa kita pasti meninggalkan makan, karena makan ini adalah hal yang paling membedakan antara manusia dengan Tuhan. Siapa saja manusia itu pasti butuh makan, sehingga Allah ketika menyindir orang-orang Nasrani yang menuhankan Nabi Isa, yang menuhankan Siti Maryam, itu Allah menyindir dengan firman-Nya, kana ya'kula nitto'am. Ternyata Nabi Isa dan Siti Maryam itu ya'kula nitto'am, ternyata juga butuh makan. Itu berarti Nabi Isa, Siti Maryam itu adalah manusia, bukan Tuhan. Jadi semua manusia, siapa saja itu pasti butuh makan. Nah, dalam puasa itu kita meninggalkan makan dan minum, yang mana makan dan minum itu adalah kebutuhan paling pokok manusia. Lah, mestinya kalau kita mampu meninggalkan kebutuhan yang paling pokok, kita juga akan mampu meninggalkan kebutuhan yang tidak pokok atau bahkan yang bukan kebutuhan. Sebagaimana hibah, rasan-rasan itu kebutuhan kita apa tidak? Tentu tidak. Berbohong itu kebutuhan apa tidak? Tidak. Bermedsos yang terlalu berlebihan itu kebutuhan atau tidak? Tidak. Ngobrol yang terlalu berlebihan, guyonan yang terlalu berlebihan, itu kebutuhan atau tidak? Kalau itu semua bukan kebutuhan, mestinya dapat kita tinggalkan. Wong kebutuhan yang paling pokok saja kita mampu untuk meninggalkan, yaitu makan dan minum. Ya, semoga dalam bulan Ramadan ini kita benar-benar bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana tadi, la'allakum tattaqun, kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa, mampu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.